Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa huwa al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Ketua DKM Nurul Islam dan semua jajaran pengurus, yang saya muliakan para imam, Ustadz Afrizal, orang-orang tua kami, cerdik pandai, alim ulama, dan semua jamaah, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih mengizinkan kita berada dalam ketaatan yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah malam ini kita masuk pada bab yang baru. Bab yang baru ini, Bapak Ibu, membahas tentang babus sabr, tentang bab kesabaran, ya. Nah, kesabaran ini adalah salah satu sikap penting yang mesti terwujud dalam hati seorang mukmin. Saking pentingnya kesabaran, perintah tentang sabar itu banyak dalam Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebelum menulis atau mengumpulkan, memaparkan hadis-hadis tentang sabar, beliau menuliskan beberapa ayat yang menjadi landasan pembahasan tentang sabar. Kurang lebih ada 6 ayat yang beliau tulis di awal permulaan bab sabar. Yang pertama, ayat yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 200. Apa bunyinya di ayat 200 Ali Imran ini tentang sabar? Bahkan di dalam ayat ini sabar tanpa batas. Bukan seperti hari ini kita bilang, kalau kita kena ngamuk, kita bilang sabar ada batasnya. Ya, padahal di atas sabar kamu harus kuatkan kesabaran lagi. Nah, di ayat ini Allah sebut apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, ila akhir ayat. Ada 3 kata di sini. Yang pertama kata Allah, wahai orang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan sabarnya. 2 kali disuruh sabar, isbiru, wasabiru. Ya, kalau sabir itu asyaddu sabro, kesabaran yang lebih dalam lagi, Pak. Kata ketiga, warabitu, ini ayat tentang ribat sebenarnya. Jadi ribat itu, Pak, perang. Kalau perang itu nanti ada tentara kita yang ditugaskan dia berjaga di perbatasan antara wilayah kita dan wilayah musuh. Itu kadang-kadang kalau ribat, Pak, antara hidup dan mati, nampak kena ranjau atau kelihatan sniper lawan, matilah. Kalau di zaman jihad dulu belum ada sniper.
ya, tapi mereka tetap punya pasukan khusus yang intelijen itu. Nah, siapa petugas-petugas yang jaga di perbatasan? Itulah ya murabitin namanya, orang-orang yang ribat berjaga di perbatasan. Ini amal tinggi sekali, karena wakafnya nyawa dan tenaga dan waktu. Kalau di Palestina sekarang lagi dibombardir lagi nih, itu ribat di perbatasan. Kalau lagi gencar senjata perang senjata itu sampai ditanam di dalam tanah, Pak. Ditanam di dalam tanah. Tanam tinggal kepalanya saja, di situ dia tunggu aja. Untuk apa? Murabitin, orang yang ribat ini nanti akan kasih info kalau ada pergerakan musuh masuk ke wilayah kita, dia kasih info. Atau dia menjadi benteng garda pertama dari serangan-serangan yang gerilya, serangan-serangan dari musuh-musuh Islam. Itu namanya ribat. Nah, untuk ribat ini harus punya kesabaran. Sholatnya pasti dijamaah. Makan apa yang ada. Misalnya dia disuruh ribat selama 2 hari, disitulah dia tayamum. Berat, Pak. Kalau nggak sabar nggak bakal bisa jadi orang yang ditugaskan dalam perbatasan peperangan. Nggak bisa. Makanya ayatnya sabarnya sampai 2 kali. Untuk ribat itu kata Allah, isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah kalian, kuatkan sabar kalian, sabarlah kalian, kemudian kuatkan kesabaran kalian, warabitu, dan berjagalah. Ya, karena ribat itu secara arti robato itu ikatan, irtibat artinya ikatan, robato, ya. Makanya salah satu dai ya yang lahir di Mesir bernama Al-Ustadz Hasan Al-Banna, dia punya doa yang dia bikin namanya doa robitoh. Bagus sekali doanya, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu bisa hafal tuh bagus. Hasan Al-Banna, seorang ulama di Mesir, dia punya doa tentang robatoh, namanya doa robitoh, supaya doa kita tuh berdoa pakai doa itu dikuatkan hubungan sesama muslim, ukhuwahnya. Ya, cuman jarang dibacakan dalam sholat-sholat karena nggak biasa pada doa umumnya. Ya, bagus sekali doanya, doa robitoh. Cari aja di Google, Pak, atau di buku-buku Al-Ma'thurat paling belakang itu ada. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathiqil lahum rabitataha, dan selanjutnya. Itu doa yang dibuat oleh Hasan Al-Banna. Ustaz, doa kan harusnya dari Nabi. Terus kalau doa enggak dari Nabi boleh atau enggak? Ya boleh, bebas. Doa itu bebas, Pak. Yang penting adabnya dijaga. Adab berdoa itu apa? Yang pertama, ya, menyandarkan munajat kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang kedua, dimulai dengan hamdalah, kemudian solawat, kemudian minta, kemudian solawat lagi, kemudian hamdalah lagi, atau solawat ditutup. Itu adab berdoa. Bebas. Oh, doa itu harus semuanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentu ada doa-doa yang spesifik, ya, yang tidak ada di Al-Quran. Kita pengen ada hajat tertentu misalnya, tapi nggak ada di Quran. Ya, walaupun di dalam Al-Quran doa-doa yang ma'thur itu cukup banyak, tapi boleh kita. Dan kita kalau di imam-imam di Indonesia, banyak doa-doa yang memang itu warisan para ulama mutaakhirin kita. Boleh. Apa doa yang sering Bapak dengar? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu kan dari ulama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dari ulama. Kalau dari hadis, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ditambah-tambah pujian boleh, ya. Nah, jadi untuk bisa jadi orang yang berjaga di perbatasan ribat, dia butuh 3 lapis kesabaran. Karena itu memang kalau kita bahas tentang kesabaran, tidak mungkin seorang muslim bisa jadi ahli ibadah tanpa sabar.
Tidak mungkin suami istri pernikahannya langgeng tanpa adanya sabar. Tidak mungkin kita anak-anak bapak jadi hafiz Quran kalau nggak dilatih sabar. Nggak mungkin. Nggak mungkin anak keturunan kita jadi ulama kalau tidak dicetak sifat sabar dalam hatinya. Pokoknya sabar itu mesti wujud dalam hati kita. Coba bayangin. Ada nggak, mungkin nggak seseorang jadi hafiz Quran kalau nggak sabar? Sementara kalau dia mau ngafal ayat, Pak, itu nggak cukup 5 kali diulang sampai hafal. Minimal, Pak, minimal kalau yang tidak punya kafaah bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab, dia itu mesti mengulang 20 sampai 30 kali. Kalau guru saya dulu Kiai Abdul Aziz suruhnya 40 kali. Walaupun 20 antum sudah hafal, ulang lagi supaya mungkin begitu. Karena menghafal Quran itu intinya, Pak, semakin banyak pengulangan, semakin lengket dia di dada kita. Semakin sedikit diulang, semakin susah hafal, semakin cepat hilang. Itu rumusnya. Mau metode apapun, Pak. Ya, saya dari 2008 2009 metode tahfiz dah puluhan kali ikut. Ujung-ujungnya diulang yang banyak. Mau metode apapun. Yang namanya menghafal Quran itu diulang-ulang yang banyak. Nggak ada metode secanggih-canggihnya, tapi keluar dari konteks menghafal Quran, tapi mengulangnya sedikit. Bisa hafal, tapi bisa hilang cepat. Ya, saya punya santri nih. Satu namanya Ade Febrianto. Ini tipikalnya dia ngulang sebanyak-banyaknya. Pokoknya terus aja. Ada yang satu ngulangnya sedikit tapi dia pakai terjemah. Nah, yang Ade ini dia itu lebih cepat dapatnya dan lebih awet hafalannya karena dia sering ngulang. Bahkan kalau dia 10 juz tidak diulang dalam seminggu, gelisah anaknya. Yang satu lagi ngulangnya dikit tapi dia artinya tahu. Oke, dia dapat hafalannya, tapi dalam 3 hari hafalannya lepas kembali. Karena hafalan itu yang nyangkut di bibir adalah yang sering terpola di dalam bacaan kita berulang-ulang. Ada, saya termasuk dulu di pondok ngafalnya pakai terjemah. Jadi semua ayat yang saya hafal saya harus tahu. Semua ayat. Dan itu memang natijahnya sekarang ketika kita ngajar orang, kajian, ceramah, ayat-ayat itu serasa mudah dijangkau, tinggal dihadirkan saja di pikiran kita. Nah, intinya begitu. Dan apakah mungkin seseorang bisa hafal Quran baca ulang-ulang tapi tanpa kesabaran? Mustahil. Kalau orang tidak sabar, mustahil bisa menghafal Quran, mustahil. Kalau orang nggak sabar, baru baca dia, ya, baru baca. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Udah 3 kali, capek lah, bosan, nggak bakal hafal. Rumusnya, Pak, sabar. Gimana orang bisa baca sampai 40 kali kalau tidak ada kesabaran di sini? Sabar, ulang lagi, nikmati saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ulang lagi, wasari'u. Itu baru 4 kali saya ulang. Kalau kita menghafal, Pak, kena 20, 25, 30. Makanya butuh kesabaran, ya. Ayat yang kedua yang dibawakan Imam Nawawi adalah surat Al-Baqarah. Bahwasanya kalau kamu jadi seorang muslim, mukmin, hamba Allah di dunia, harus sabar karena hidup nggak selamanya mulus. Pasti akan ada turbulensi. Nggak mungkin hidup mulus-mulus aja. Siapa kita kira orang yang hidupnya semuanya mulus? Harta ada, terkenal, fansnya banyak. Siapa? Michael Jackson. Nah, Michael Jackson. Tapi tetap aja ada ujiannya.
Kenapa? Masalahnya istri dan rumah tangga, nggak sebahagia orang yang lain, kan gitu Pak. Jadi yang namanya hidup ya pasti harus siap-siapin sifat sabar. Orang beriman wajib ada kesabaran. Kalau nggak sabar, ya bunuh diri. Makanya saya dapat cerita dari istri saya, dia bilang, ya dia suka lihat cuplikan-cuplikan cerita-cerita orang, bahkan drama Korea. Dia pernah bilang sama saya, Bang, di Korea ini artis ini viral, pengikutnya di YouTube, di Instagram itu jutaan, tapi dia baru bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena di komen negatif sama netizen. Jadi di Korea tuh Pak, di Korea tuh yang anak-anak kita suka tuh Korea, tingkat bunuh dirinya banyak sekali. Apa sebabnya? Karena nggak ada agama, nggak punya Allah, nggak ada sabar. Jutaan dia punya segala sesuatu, nggak ada kesabaran. Hidup maunya enak terus. Di Islam nggak bisa. Hidup tuh kamu harus siap-siap nggak enak. Ini ayat yang kedua. Nggak mungkin hidup enak melulu, nggak mungkin nanti di sorga enak melulu. Di dunia mah pasti ada nggak enaknya. Siap-siap aja, sabar. Akhirnya apa? Gara-gara katanya komen netizen paling kejam salah satunya di Korea. Kedua di Amerika, Indonesia 10 besar. Termasuk yang sadis-sadis kalau komen itu. Nggak jelas juntrungannya, nggak ada edukasinya, ngebully ya. Netizen tuh. Di Korea karena nggak ada kesabaran, stres gara-gara komen, bunuh diri besoknya. Kalau kita sebagai orang Islam, kamu hidup siap-siap, nanti akan aku uji kata Allah. Ujiannya apa? Banyak. Kadang-kadang orang yang kau sayang aku ambil. Kadang-kadang engkau punya kebun tak panen. Itu kan disebut dalam Al-Baqarah. Kadang-kadang kau dibuat takut, kenapa? Perang. Kadang-kadang apa? Gak ada duit, susah uang, susah ekonomi, tapi sabarlah. Ayatnya mana? Ayat terkenal Pak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' ya minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat tentang sabar. Jadi sebelum kita pikir nanti sampai mati hidup saya harus mulus semua, dikasih ayat ini dulu. Apa kata Allah? Walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian semua. Pakai lannya lah takkid lagi penekanan, kami benar-benar akan uji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sebagian, nggak banyak. Enaknya lebih banyak lah Allah kasih. Sebagian kecil aja. Apa yang Allah uji? Minal khauf, dari rasa takut. Rasa takut ini biasanya kata para ulama harbun fil biladil muslim, peperangan Palestina, ya Palestina, Suriah, Yaman. Itu kan di Yaman sekarang Pak, keluar rumah bawa senapan boleh karena sudah nggak aman. Di Palestina luar biasa lagi. Tidur itu doanya doa syahadat mati syahid Pak. Tiba-tiba ditembak saja. Di Suriah udah habis, nggak tahu sekarang info terakhir. Makanya Indonesia itu masih diberikan nikmat aman. Ini harus disyukuri, aman kita, nggak ada konflik, nggak ada perang. Tapi harus dijaga Pak. Pihak-pihak yang mau merusak negeri ini banyak. Yang masuk dari negeri lain, yang sudah tanam senjata di Bandung ketangkap kemarin sama Kapolda Bandung, hati-hati. Ya, satu aja, kita harus punya pemimpin yang kuat, maka negeri kita keamanannya akan terjaga. Harus kuat.
Pemimpin kita harus kuat, jangan mencela-mencela, lemes, jangan. Harus kuat ketahanannya. Kalau enggak, naudzubillah, ya, jangan sampai. Nah, disebut Allah bisyai'in minal khaufi wal ju', sebagian rasa takut, sebagian rasa lapar, gitu. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa naqsin, kekurangan, minal amwal, harta. Kadang-kadang Allah kasih keujian, duitnya pas-pasan, gak punya duit. Ya masa mau seluruh hidup kita mulus? Kalau mulus, kita gak akan pernah dilatih jadi orang sabar, gak pernah. Coba, ada satu nahkoda, apakah dia disebut nahkoda yang hebat kalau dia tidak pernah melewati gelombang? Gak mungkin. Engkau jadi kapten kapal, iya, sudah berapa ombak yang kau taklukkan? Oh, gak pernah, mulus-mulus aja. Kapten kapalnya dari mana? Dari Tanjung Pinang ke Kampung Bugis. Itu aja yang bawa pompong Tanjung Pinang Kampung Bugis, kadang dia, ya, laut angin utara, dia ketemu dengan gelombang. Itu bawa pompongnya paten tuh. Kalau ombak dia pandai. Tandanya apa? Dia sudah pernah melalui ombak dan rintangan, baru dibilang orang hebat. Kalau kita hidup mulus terus, nggak ada pahala sabar, nggak ada pahala syukur, nggak ada pahala qanaah nantinya. Jadi kadang-kadang dikasih oleh Allah, Allah pengen lihat natijahnya apa. Kau kasih begini, kurang uang, gimana? Sabar, doa, ikhtiar, sabar. Dikasih pahala yang besar. Kalau dikasih mulus terus, kita nggak pernah punya pahala sabar. Ya, apalagi kata Allah, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wal anfus ini kekurangan jiwa. Maksudnya apa? Ada orang yang kita cintai, tiba-tiba Allah ambil jiwanya, Allah wafatkan. Itu salah satu ujian. Lagi sayang-sayangnya sama anaknya sakit meninggal. Istri lagi sayang-sayangnya sama suami, tiba-tiba lagi butuh-butuhnya diambil. Ya, Allah pengen lihat engkau ikhlas gak, engkau sabar gak, engkau tawakal gak, engkau bersandar gak pada aku. Lagi cinta-cintanya sama istri, istrinya meninggal, wafat. Ini disebut para ahli tafsir antara, ya, dengan kematian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa itu salah satunya kata Ibnu Katsir, ya, al mautu katsir, kematian yang banyak seperti wabah corona kemarin. Wabah corona kemarin kan banyak mengambil jiwa, meninggal dunia. Salah satunya itu termasuk rangkaian ujian Allah, ya. Wathamarat, kadang-kadang apa? Buah-buahan kamu kurang, udah tanam, udah berkebun, nggak panen, gagal panen. Tujuannya apa? Sabar nggak dengan keputusan aku, kata Allah. Kalau sabar, fa'alaika ajran aziman, ku kasih pahala besar buat kamu. Ya, makanya ayat tadi ditutup oleh Allah dengan apa? Minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin, kata Allah, dan berikan berita gembira buat orang-orang yang sabar. Berita gembiranya apa? Nanti Allah akan sempurnakan segede-gede pahala di akhirat, ya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ada pada surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang kami sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Orang syukur dan orang sabar, dari banyak perkataan ahli hikmah, lebih tinggi derajatnya orang sabar. Makanya pernah ada sebuah kisah disampaikan Nabi kepada para sahabat, ya. Dua orang di akhirat, ya. Yang pertama
Sahibus syukri, orang yang selalu bersyukur, hidupnya enak, hartanya cukup. Ya, yang satu lagi sahibul ibtila, orang yang selalu diuji terus sama Allah. Kemudian ditimbang nih ukurnya. Wih, ini dikasih nikmat, bersyukur taat, segini dia. Tiba-tiba sahibul bala, temannya yang hidupnya ini banyak musibahnya, diukur lebih tinggi. Salah satunya kenapa? Ini orang yang pahala syukur itu ada batasannya, tapi pahala sabar Allah akan kasih ajrahum bi ghairi hisab. Ya, pahalanya setinggi-tinggi itu tanpa hisab. Tinggi pahalanya. Sehingga katanya ketika Nabi ceritakan kepada sahabat, orang yang bersyukur ini minta balik lagi ke dunia. Minta balik lagi. Apa yang dia minta? Aku ingin balik lagi ke dunia ya Allah. Kemudian kasih aku permasalahan, uji aku yang banyak, lebih banyak ujian. Supaya apa? Supaya aku bisa lebih tinggi di akhirat. Nah, ini mungkin yang kita bahas tadi, Pak. Orang yang hidupnya banyak mulusnya. Ya, adalah orang yang banyak mulusnya. Misalnya apa? Dia anaknya kiai, kiainya kaya. Dari kecil dididik agama, hartanya mapan, sekolah ke luar negeri dibayarin, gitu kan. Pulang-pulang pesantren tinggal ngajar, gitu ya. Meninggal. Nah, ini kan orang yang aman ini, zona aman, ya. Tapi belum tentu dia punya peringkat di akhirat lebih tinggi daripada mungkin tetangganya yang kuliahnya susah-susah, orang tuanya jual kerupuk, dia kuliah ke luar negeri jualan, waktu pulang mau ngajar merintis dulu lembaganya, utang sana, utang sini, bangun sana, bangun sini, pas meninggal belum tentu yang anak kiai lebih tinggi. Kenapa? Karena orang yang diuji dengan kesabaran lebih tinggi derajatnya di akhirat. Makanya kisah itu banyak diambil oleh hukama, para ahli hikmah, supaya kalau kita satu hari rasakan satu ujian hidup, kita itu jangan lemes. Karena apa yang kita rasakan pahit sekarang pasti dibalas Allah dengan pahala. Kalau kita lulus dengan kesabaran, pasti dibalas. Ya, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Imam Nawawi menulis satu ayat yang ke-43 dari surat Asyura, ya, tentang sabar juga. Apa kata Allah? Wala man sabara wa ghafara inna dzalika, ya, inna dzalika lamin azbil umur. Dan bagi siapa yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya yang demikian adalah perkara min azmil umur, perkara yang sangat tinggi. Azam itu keteguhan, ya. Makanya azam itu dalam secara bahasa keteguhan hati. Orang yang bisa sabar dan memaafkan, dia itu pasti punya keteguhan hati yang kuat, ya. Tetapi diterjemahkan oleh para ulama, min azmil umur adalah perkara yang sangat baik, luar biasa, ya. Yang kelima ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, atau ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Kalau kamu ingin hari-harimu disertai Allah, pertolongan Allah, ma'unah Allah, rahmat Allah, sabarlah jadi orang. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sama kayak pengurus nih, pengurus Nurul Islam ini, banyak pahala sabarnya. Udah ngajak-ngajak pengajian nggak datang-datangan jemaahnya. Sabar, Pak. Ini pahala kita. Besok kita kalau nggak sabar, malas lah, kata Ustaz Abu Rizal. Malas ngumumkan lagi. Tapi beliau dan pengurus kan sabar, umumkan, upload, umumkan, ajak lagi, sabar. Ya, sabarnya dalam dakwah lagi kita. Sabar dalam dakwah, masya Allah. Ya. Nah, sabarnya kita itu Allah akan sempurnakan dengan setinggi-tinggi pahala. Ya. Nah, ayat yang terakhir nih yang menarik. Tujuan Allah uji kita dengan masalah, Allah pengen lihat siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh.
Siapa yang sabar, siapa yang bersungguh-sungguh, itulah tujuan kadang-kadang Allah kirimkan takdir yang buruk sama kita. Takdir yang buruk jangan ditolak, ini harus diimani. Takdir itu tidak semua baik, Pak. Takdir itu tidak semua baik. Takdir itu ada yang buruk dan itu harus diterima. Bagaimana cara nerima takdir yang buruk? Yang pertama sabar, yang kedua ucapkanlah qaddarallah wa ma syafa'al. Itu diajarkan oleh Nabi. Nanti kita akan ketemu dalam bab mujahadah. Ya, Nabi larang kalau idza asabaka, ya kalau kamu ditimpa sesuatu yang jelek, jangan kamu bilang seandainya aku nggak lewat situ, seandainya aku nggak ke situ, seandainya aku nggak begini. La taqul ya lau kuntu kadza wa kadza, kata Nabi, jangan bilang gitu, itu takdir. Ya tapi kalau saya nggak bisa tapi nggak merubah segalanya. Lebih baik apa? Qaddarallah, sudah takdir Allah, itu aja. Kenapa kalau kita bilang seandainya setelah dapat takdir yang jelek, la taftahu amala syaitan, kamu akan membuka amalan syaitan dalam hatimu. Makanya Pak, takdir yang buruk, ya ini saya nasihati diri saya juga. Kadang-kadang tidak semuanya takdir itu baik, kadang-kadang yang buruk pun datang. Tujuannya apa? Allah ingin lihat potensi kelapangan, kesabaran, keridhaan hati kita. Makanya ayat terakhir yang ke-6 yang dibawa oleh Imam Nawawi itu ada dalam surat Muhammad yang ke-31. Ya, sama mirip dengan ayat Al-Baqarah, tapi di dalam surat Muhammad ini Allah bilang apa? Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami tahu siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh usaha, sungguh-sungguh berdoa semuanya. Kami akan uji kalian sampai kami tahu siapa kalian yang sungguh-sungguh. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami uji kalian supaya kami bisa lihat siapa kalian yang sungguh-sungguh, siapa kalian yang sabar. Makanya tadi saya bilang Pak, kalau hidup ini mulus semua, kita tidak akan dapat predikat titel sabar, nggak bakalan kalau mulus semua. Ya, makanya dengan ayat-ayat ini, saya ketika baca ayat-ayat ini saja dari Imam Nawawi yang dinukilkan sudah cukup menampar kita untuk menguatkan hati dalam kesabaran. Ya, makanya tadi saya bilang salah satunya apa? Tidak mungkin seseorang bisa menghafal Quran kalau nggak sabar.